menjelang Idul Adha, Ustaz Zulfi akan mengisi kajian di masjid ini setiap malamnya, mulai besok malam, malam Minggu, dan Senin malam, Selasa malam, Rabu malam, dan Kamis malam, dan Jumat malamnya malam takbiran. Semoga Allah SWT memudahkan bagi kita untuk hadir di pengajian setiap malamnya, insyaAllah. Yang satu lagi yang perlu disampaikan, sesuai dengan pengumuman dari ANIK bahwa Zulhijjah, 1 Zulhijjah bertepatan kemarin ya, jadi kemarin 1 Zulhijjah, berarti insyaAllah Idul Adha-nya hari Sabtu minggu depan, tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang ketentuan dari ANIK. Adapun announcement yang lain seperti local moon sighting, mereka mulai Zulhijjahnya hari ini. But insyaAllah Allah SWT terima semuanya. Jadi Masjid Al-Hijrah selama ini mengikuti keputusan dari ANIK ya, dan alhamdulillah sesuai dengan keputusan itu kemarin sudah diumumkan 1 Zulhijjah jatuh kemarin, dan insyaAllah 9 Zulhijjah hari Arafah Jumat depan dianjurkan bagi kita semua untuk berpuasa, dan hari Sabtunya 10 Zulhijjah, dan itulah hari Eid al-Adha. Dan insyaAllah minggu depan akan kami umumkan informasi mengenai solat Idul Adha insyaAllah. Baiklah, Bapak-bapak rahimakumullah, alhamdulillah. Oh iya, siapa yang ingin berkorban dengan Masjid Al-Hijrah, kami menerima korban kambing, 1 kambing $200. Jadi hanya kambing. Jadi kami tidak menerima yang lain-lain, hanya kambing. Jadi 1 kambing $200, dan itu korbannya di Indonesia ya, di Indonesia, dan dagingnya insyaAllah akan didistribusi di lokal di Indonesia insyaAllah, dan sangat berguna, sangat bermanfaat bagi jamaah kita di situ insyaAllah. Jadi bagi jamaah yang ingin berkorban dengan Masjid Al-Hijrah, silakan hubungi Pak Evo atau saya sendiri, $200 per kambing insyaAllah, $200 per kambing. Bisa ditransfer, bisa juga cash insyaAllah. Dan minggu lalu kotak amal terkumpul sejumlah $865. Jazakumullah khair. Mari kita tingkatkan sedekah kita, terutama di bulan Zulhijjah ini. Mari kita tingkatkan insyaAllah sedekah kita insyaAllah. Brothers rahimakumullah, insyaAllah ya khatib for today, we have a guest speaker from Indonesia who just arrived, Ustaz Zulfi Akmal. Inshallah, the khutbah today will be delivered in Indonesian and Arabic, inshallah. This masjid have been following the announcements or the information from ANIC, Australian National Imam Council. Therefore, according to the announcement that they have made the announcement that the 1st of Dhul Hijjah was yesterday. So inshallah, therefore the 9th of Dhul Hijjah will be next Friday, and then the 10th of Dhul Hijjah, which is the Eid al-Adha, will be on Saturday next week inshallah. We will advise you, inform you with all the details, with the Salat al-Eid, the venue, the time, and the program inshallah. So please bear with us. Let us increase our sadaqah inshallah. Last week we've collected $865 in the Friday collection. Let us increase our sadaqah because this is a special days in these first 10 days of Dhul Hijjah. As we know that this is the best days to do any good deeds as possible inshallah. Jazakumullah khair, Jummah Mubarak. Please switch off your mobile phones or turn them to silent. Fill up the front saf because these are the most beloved saf. These are the most important ones. Fill up the front saf inshallah. So remind yourself with the adab of Jummah inshallah. Oh yeah, Qurban, sorry. Yeah. So this masjid accepts Qurban, $200 per goat. So the meat, the Qurban will be purchased in Indonesia, and the meat will be distributed in Indonesia as well. So we're only dealing with goat. So $200 per goat. So we don't deal with cow or camel, things like that. So just goat.
So if you're interested um, in having your qurban with us, you can come and see me or see Brother Efo here, who's just praying here. $200 per goat. The goat will be purchased in Indonesia and will be distributed in Indonesia. So that only for that information. So anyone who's interested, you can come and see me afterwards, or come and see Brother Efo after the salah, inshallah. Jazakumullah khair. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih berikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita bisa melaksanakan kewajipan kita selaku hamba yang beriman kepadanya. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan kepada kita ajaran yang mulia dan agung ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di antara karunia Allah yang diberikannya kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman, Allah jadikan beberapa tempat sebagai tempat yang suci, di mana pada tempat itu Allah istimewakan doa-doa kita akan lebih cepat diterima oleh Allah. Dan juga disediakan oleh Allah waktu-waktu tertentu di mana pada waktu itu amal ibadah kita dan doa-doa kita dikabulkan dan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Seperti tempat yang dimuliakan Allah yaitu di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi dan tempat di Masjidil Aqsa. Kemudian ada waktu yang dimuliakan oleh Allah seperti bulan Ramadan, kemudian di penghujung malam atau sepertiga malam terakhir, dan yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita pada hari ini memasuki hari yang kedua. Dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari-hari 10 di awal Zulhijjah ini adalah hari istimewa, di mana keistimewaannya itu jangan sampai kita lewatkan begitu saja sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang merugi. Dan untuk menghadapinya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali adalah memperbanyak taubat. Kenapa? Karena orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersih dari dosa sajalah yang akan mendapatkan bimbingan dari Allah untuk mau melakukan ketaatan-ketaatan. Dosa-dosa yang mengikat kita itu yang menyebabkan kita untuk malas untuk melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang mengadu kepada Imam Fudail bin Iyad, aku sudah sediakan air untuk berwuduk di malam hari untuk melaksanakan solat tahajud, tetapi aku tak mampu bangun ketika tengah malam sudah datang atau akhir malam sudah datang walaupun aku terbangun. Kemudian apa kata Fudail bin Iyad? Dosa-dosamu menyebabkanmu terhalang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Allah tak ingin muncul perbuatan baik dari orang yang bergelimang dengan dosa. Oleh karena itu, supaya kita diringankan oleh Allah melaksanakan ketaatan-ketaatan di hari-hari 10 ini, maka kita terlebih dahulu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian mendapatkan kemenangan. Kemudian yang kedua yang harus kita miliki adalah azam atau tekad yang kuat untuk melaksanakan amal ibadah dan mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kalau tidak ada niat, selapang apapun atau sehebat apapun kesempatan, kita tidak akan mau untuk memperolehnya. Kemudian yang ketiga, tentu saja harus menjauhkan diri dari dosa-dosa berikutnya, karena dosa-dosa inilah penyebab kita tidak bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mampu melaksanakan ketaatan sebagaimana kita sebutkan sebelumnya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kenapa hari-hari ini disebut atau dikatakan hari yang utama? Yang pertama karena bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut hari ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bersumpah dengan sesuatu yang sepele. Apabila digunakan oleh Allah sesuatu bersumpah, maka artinya hal tersebut mesti kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Seperti wal asri, demi masa, wad duha, demi waktu duha atau waktu pagi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah wal fajri walayalin ashri, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang 10. Ulama mengatakan hari-hari yang 10 itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian hari-hari yang 10 ini
dikenal dengan hari di mana kita diperintahkan untuk berzikir secara khusus, terutama sekali bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah dikenal tersebut. Maksudnya di hari-hari di mana orang melaksanakan puncak ibadah haji. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kesaksian bahwasanya dia adalah hari-hari terbaik sepanjang hari di dunia ini. Kata Rasulullah, fadlu ayyamid dunya ayyamul afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, yakni ashru Zulhijjah. Qila wala mislahunna fi sabilillah, qala wala mislahunna fi sabilillah illa rajulun ufira wajhuhu biturab. Hari-hari terbaik di dunia itu adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat Rasulullah bertanya, tidak lebih utama daripada berjuang di jalan Allah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, sekalipun berjuang di jalan Allah kecuali seseorang yang wajahnya ditutup dengan tanah, artinya dia mendapatkan mati syahid. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, penyebab yang keempat adalah karena di hari yang 10 ini terdapat hari, yaitu hari Arafah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya dari hari-hari semua yang ada sepanjang tahun, hari Arafah adalah hari yang paling utama dari seluruh hari itu. Kemudian yang kelima adalah di hari tersebut adalah hari nahar atau hari kita berkurban. Kata Rasulullah SAW, a'zamul ayyami indallahi yauman nahr summa yaumul qar. Hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari di mana seseorang melaksanakan ibadah kurban, kemudian di hari dia bertemu dengan musuhnya di medan laga. Kemudian seterusnya yang keenam adalah karena pada hari-hari itu berkumpul seluruh ibu atau induk-induk ibadah yang utama dalam Islam. Apakah itu? Mulai dari syahadat, di mana di hari-hari ini kita diingatkan kepada untuk selalu memperbaharui tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita memperbanyak takbir, dan isi dari takbir itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian juga orang yang melaksanakan ibadah haji mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Ujungnya dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan tidak ada serikat baginya. Oleh karena itulah makanya hari ini hari yang utama. Kemudian seterusnya kita selalu melaksanakan ibadah solat pada hari-hari ini sebagaimana hari yang lainnya. Kemudian kita dianjurkan untuk berpuasa, terutama sekali pada tanggal 9 Zulhijjah nanti, ya, hari Jumat depan. Sedapat mungkin kita melaksanakan ibadah sunnah ini. Walaupun dia sunnah, tetapi Rasulullah SAW sangat menekankannya. Di antara ibadah sunnah yang paling utama dari keseluruhannya dari ibadah sunnah puasa, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian juga di sana ada ibadah haji yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW merangkum keseluruhan ini dengan perkataannya, ma min ayyamil amali shalih fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji' min dzalika bi syai', rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, tidak adalah di antara hari-hari di mana pada hari itu amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari yang lainnya, yaitu di hari 10 Zulhijjah yang pertama. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih utama pula daripada jihad di jalan Allah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, sekalipun jihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan harta bendanya, kemudian tidak ada yang kembali satupun di antaranya. Artinya dia mati syahid, kemudian hartanya dirampas oleh musuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah,
Selanjutnya kita pertanyakan apa saja yang harus kita lakukan pada hari-hari ini secara khusus, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita melaksanakan ibadah, amal, perbuatan soleh secara umum. Tidak ada yang disebutkan secara khusus. Tidak mesti juga kita berpuasa, ya. Sekalipun ada ibadah puasa terkandung di dalamnya, namun untuk kita apa yang dimudahkan oleh Allah silahkan lakukan, ya. Umpamanya ada orang yang dimudahkan oleh Allah untuk dia melaksanakan ibadah puasa, silahkan puasa, tapi dia tak sanggup untuk membaca Al-Quran banyak-banyak. Ada pula orang yang dimudahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran banyak, tapi dia tak sanggup untuk berpuasa. Seperti Imam Sufyan As-Sauri, sekalipun dia adalah seorang ulama besar dan bersungguh-sungguh dalam ibadah, hanya 3 hari dia sebulan berpuasa, terlihat bekas dari puasanya itu kepada badannya, sehingga dia melemah begitu. Tetapi ibadah-ibadah yang lainnya mudah bagi dia. Ada pula ulama-ulama besar, sepanjang tahun dia berpuasa, namun untuk ibadah yang lain dia tak sanggup. Seperti apa? Membaca Al-Quran atau Qiyamul Lail di malam hari. Jadi silahkan apa yang mudah bagi kita, kita laksanakan. Ada orang yang mungkin mudah bagi dia bangun di tengah malam untuk melaksanakan Qiyamul Lail, membaca Al-Quran 3 juz atau lebih dalam sehari. Paling kurang, sebagaimana seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku masuk Islam dan usiaku sudah tua, dan aku tak mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak dalam agama Islam ini. Apa yang harus aku lakukan untuk memacu kekuranganku?" Lalu Rasulullah mengatakan, "La yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah." Senantiasa lidahmu basah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mudah bentuknya, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tetapi kalau itu terus kita ulang-ulang tanpa ada jeda, maka dia lebih utama daripada amal-amal yang lainnya. Dan ini adalah amal yang paling ringan tanpa ada modal apapun, walaupun kata orang memodal dengkul. Cukup dengan adanya hati dan lidah yang bergerak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jadi tidak ada amalan khusus diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji kecuali berkurban, dan yang lain-lainnya silahkan sesuai dengan kemampuan kita. Apa di antaranya? Yaitu berpuasa, solat sunnah selain solat-solat yang wajib, kemudian memperbanyak takbir, tahmid, tahlil dan zikir yang lainnya, bersedekah dan menghubungkan silaturahim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliyya wa lam yazal fi'ulahu samiyya, qitratun min bahri judihi tamla'ul ardariya wa nazratun min aini ridahu tusayyirul kafira waliya. Al-jannatu liman ata'ahu walau kana abadan habasyiya wan naru liman asahu walau kana syarifan qurasyiya. Anzala ala abdihi wa mustafahu kitaban zakiyan bahiyya tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Famin fadlillahi ta'ala ala ibadihi an ja'ala lahum mawasimal lit-ta'at yastaksiruna fiha minal amali salih wa yatanafasuna fiha fima yuqarribuhum ila rabbihim. Was-sa'idu man igtanama tilkal mawasim wa lam yaj'alha tamurru alaihi mururan abira. Wa min hadhil mawasim al-fadilah ashru dzil hijjah wa hiya ayyamu syahida laha Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annaha afdalu ayyamid dunya wa hassa 'alal amali shalih fiha, bal inna lillahi ta'ala aqsama biha wa hadha wahdahu yakfiha syarafan wa fadla idzil azimu la yuqsimu illa bi azimin wa hadha yastad'i minal abdi ay yajtahida fiha wa yuksiru minal a'mali salihah wa ayyuhsinal istiqbala wa ightinamiha. Idzan bi ay syai'in nastaqbilu ashra dzilhijjah. Al-awwal bit taubati shadiqah, was-tsani al-azmul jad ala ightinami hadzal ayyam, thumma al-bu'du anil ma'asi. Thumma ikhwati fillah rahimakumullah, limadza fuddila ashru hadzil hijjah?
أن الله تعالى أقسم بها في القرآن والفجر وليال عشر ثم أنها الأيام المعلومة الذي شرع فيها ذكره ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لها بأنها أفضل أيام الدنيا. والرابع أن فيها يوم عرفة. والخامس أن فيها يوم النحر. والسادس اجتماع أمهات العبادة فيها من الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العبد الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. إخوتي في الله رحمكم الله. ومن الأعمال التي يستحب للمسلم أن يحرص عليها ويكثر فيها في هذه الأيام ما يلي: الأول أداء مناسك الحج والعمرة لمن أعطى الله له سبيلا. الثاني الصيام وأفضل ذلك في يوم التاسع. والثالث الصلاة. والرابع التكبير والتحميد والتحليل والذكر. ثم الصدقة. وهناك أعمال أخرى يستحب الإكثار منها في هذه الأيام بالإضافة إلى ما ذكر. نذكر منها على وجه التذكير ما يلي: قراءة القرآن وتعلمه والاستغفار وبر الوالدين وصلة الأرحام والأقارب وإفشاء السلام وإطعام الطعام والإصلاح بين الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ اللسان والفرج والإحسان إلى الجيران وإكرام الضيف والإنفاق في سبيل الله وإماتة الأذى عن الطريق والنفقة على الزوجة والعيال وكفالة الأيتام وزيارة المرضى وقضاء حوائج الإخوان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إيذاء المسلمين ورفق بالرعية وصلة أصدقاء الوالدين والدعاء للإخوان بظهر الغيب وغير ذلك. إن الله وملائكته يصلوا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawu wa'tadilu shaf, diluruskan dan rapatkan. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.